Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ternak kita. Sekarang saya ada di kandang kambing di daerah Ciamis ya. Jadi kalau kita ngelihat tipe kandangnya itu kandang panggung, dibikin sekatan. Jadi per sekat itu kurang lebih 1 meteran ya lebarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sekatan. Satu sekat isi 1 sampai 2 ekor. Isi banyak yang kosong. Untuk kebersihan kandang kambingnya kurang ya. Kita ngelihat kebersihan kandang kambing seperti ini bisa menyebabkan banyak macam penyakit seperti cacingan, kuku busuk, berbelatung, terus skabies atau kudis. Terus bisa jadi pink A atau biasanya itu kayak belekan, mata belekan. Habis itu jadi memutih. Kalau kurang menangani bisa jadi cepat menjadi buta permanen. Di sini ada 1, 2, 3, ada 6, 7, 8, 10 ekor ya di sini, 10 ekor. Ini kalau kambing muda terlalu cepat sapih bisa berbahaya, rentan terkena cacing. Ciri-ciri untuk kambing yang terkena cacing biasanya itu kurus, kering, bulunya kasar, terus dipegang rontok. Karena cacing di dalam perut kambing itu menyerap nutrisi yang dimakan kambing, menempat di selaput usus, sehingga untuk perkembangan kambing tidak maksimal. Untuk kambing usia 4 sampai 5 bulan bisa menyebabkan kematian kalau telat menangani. Untuk pakannya di sini pakai ramban ya. Nah, seperti ini pakan. Nah, cacingan juga biasa menular melalui rumput ya, rumput segar. Karena ada telur cacing di situ. Belum mati termakan oleh kambing sehingga kambingnya bermasalah. Nah, di sini nih kita melihat ketika pemberiannya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kambing tidak bertumbuh secara optimal. Kambing-kambingnya ini harusnya bobotnya udah mencapai sesuai umurnya. Ini jenis kambing Jawa Randu ya. Terlihat dari bentuk muka yang menonjol, telinga yang agak memanjang, dan warna khas Jawa Randu seperti ini. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang biasa menyerang untuk kambing itu kayak kembung, cacingan, terus sembelit, antrak, pink A, terus banyak lagi, terus off atau seperti sariawan, skabies, penyakit kuku dan mulut, diare, mencret, keracunan, sembelit. Jadi kalau misalnya mencret biasanya pemberian rumput yang kadar airnya terlalu tinggi. Kalau kembung itu diakibatkan karena banyaknya timbunan gas di dalam rumen atau perut kambing yang nggak bisa dikeluarkan melalui sendawa atau kentut, sehingga lama-kelamaan perut itu membesar, membengkak, dan alhasil bisa menyebabkan kematian. Untuk menangani kembung bisa menggunakan obat. Ada yang peternak-peternak menggunakan soda, menggunakan obat diare. Ya intinya yang penting bisa mengeluarkan gas dalam perut. Seperti itu. Kalau cacingan bisa pakai serai, pakai
kapur dicampur, ada yang pakai mixing powder atau obat pabrikan banyak. Kalau kayak skabies, gatel, kudis itu bisa pakai oli bekas juga bisa, minyak kelapa bisa. Biasanya peternak menggunakan seperti itu. Untuk kandangnya seperti ini ya, tipenya bagus. Untuk skala rumahan mungkin ini cukup, cuma untuk skala kesehatannya tidak menjamin untuk kambing sehat. Ini pejantan Jawa Randunya ya, cukup besar, tinggi. Kalau dilihat mungkin usianya udah hampir 2 tahunan ini. Cukup besar. Nah, biasanya kalau peternak-peternak tradisional dibikin seperti ini, setiap 2 bulan sekali dibersihkan, pupuknya diambil, dijual lagi, atau untuk kebun-kebun di sekitar kandang. Kalau kayak gini jadinya pupuknya tidak bersih ya, karena tercampur oleh sisa-sisa pakan yang jatuh. Terus idealnya pakan itu tidak terbawa. Kalau di sini untuk pemberian pakannya full menggunakan pakan alam, tidak ada tambahan seperti konsentrat atau amoniasi, silase dan lain-lain. Ini tidak ada digunakan. Bahkan pengobatan aja jarang di sini. Kemarin kata peternak yang ada di sini habis mati 2 ekor karena telat penanganan, melahirkan. Jadi agak berat ya. Kalau semisal teman-teman punya kambing, bagusnya dibikin ruang yang agak lebar ya, seperti ini. Terus pakan dicacah ya, biar nggak berceceran seperti di bawah ini. Dicacah, tujuannya agar pakan bisa maksimal dikonsumsi. Kalau misalnya cuma kayak gini doang kan, yang dimakan hanya bagian-bagian tertentu, part-part tertentu yang disukai kambing. Sedangkan dicacah bisa semuanya, bisa termakan semua, sehingga lebih efisien dalam mencari rumput. Nggak sayang gitu dibuang percuma. Kayak gini kan banyak yang terbuang tuh di bawah. Ini pakai rendeng ubi. Tapi untuk pemeliharaan seperti ini sih notabene cepet ya kalau biasanya peternak-peternak tradisional untuk pelihara kambing, karena mereka nggak melihat dewasa kelamin atau dewasa tubuh. Intinya kambing ini udah birahi langsung dikawinkan, jadi nggak menunggu usianya cukup. Jadi cepat banyak, tapi resiko untuk kematian juga banyak. Ketika kambing masih dewasa tubuh tapi belum dewasa kelamin, udah dewasa kelamin tapi belum dewasa tubuh, nanti nutrisi yang terserap enggak 100% untuk janinnya, tapi dibagi lagi untuk pertumbuhan induknya sendiri. Jadi ketika birahi awal mungkin kita tunda lagi, idealnya umur 9 bulan, 10 bulan itu betina udah cukup untuk dikawinkan. Bahkan lebih matang lagi ketika kita menunggu 1 tahun, seperti itu. Dan ketika kalian nggak punya lahan untuk kambing, melihara agak banyak, bisa saja di koloni, tapi per seksinya. Jadi jantan sendiri, betina sendiri. Tapi kalau jantan di koloni untuk jenis-jenis kambing seperti ini agak berbahaya karena rentan tarung. Tapi kalau betina mending bisa di koloni. Jadi agak menyingkat ruang. Dibandingkan ini sebenarnya masih banyak ruang. Ini cukup untuk 4 ekor untuk ukuran segini sebenarnya. Lebar 2 meter, panjang 2,5. Itu cukup untuk 4 ekor sebenarnya. Nah, kebiasaan kambing seperti ini, tidak makan tapi nggak nyemi. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu adalah pemamah biak. Jadi pakan yang ada di dalam rumen atau di dalam perutnya dinaikkan lagi untuk dihaluskan, seperti ini.
dia menghaluskan pakan yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita berdiskusi. Di sini media belajar, saya juga masih belajar banyak soal kambing. Apalagi soal kesehatan agar produksi maksimal. Semangat terus. Salam ternak kita. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.